Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala imamil mujahidin as-sabirin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahu maulana al-azim, wallahu a'lamu bimurad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para tokoh agama, pengurus yayasan, pengurus DKM Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak dan ibu-ibu, qaimin dan qaimat, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sebutan bulan Ramadan, selain ia disebut oleh Kanjeng Rasul sebagai Syahrun Mubarak, bulan yang penuh berkah, ternyata Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Bahkan di dalam 185 surah Al-Baqarah ini Allah juga menyebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran hudan linnas. Fungsi utamanya adalah petunjuk bagi umat manusia. Tapi kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, ini dan qaimat rahimahullah, sedekat apa interaksi kita terhadap Al-Quran? Sedekat apa kita dengan Al-Quran? Jangan-jangan kita cuma tahu dan meyakini Al-Quran itu adalah mukjizat. Al-Quran itu adalah kitab suci yang pasti benarnya. Tapi ironisnya, interaksi kita, hubungan kita, kedekatan kita terhadap Al-Quran masih amat jauh. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal qur'ana, menjadikan Al-Qur'an ini mahjura. Kaumku meninggalkan Al-Qur'an. Ayat ini memang ditujukan pertama kali untuk orang-orang kafir, mereka yang menolak Al-Qur'an. Tapi kata Al-Imam Ibnu Katsir, ayat ini bukan saja ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran, tetapi juga kepada umat Nabi Muhammad SAW yang percaya dan yakin terhadap Al-Quran, tapi justru mereka meninggalkan Al-Quran.
Kalau boleh jujur saudara hadirin, sampai hari ini sudah berapa kali kita khatam Al-Quran? Jawabannya bingung, karena memang baru setengah juz, atau bahkan jangan-jangan belum pernah kepegang sama sekali. Malah yang lebih ironis, banyak di antara kita bangga ketika perkawinannya mas kawinnya Al-Quran. Keren gak sih Pak? Orang kawin mas kawinnya Al-Quran. Saya pernah hadir dalam acara pernikahan dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Kesannya Islami Pak. Walaupun di zaman Nabi belum pernah ada, bahkan di zaman sahabat ketika Al-Quran sudah menjadi mushaf, belum pernah ada orang menikah mas kawinnya Al-Quran. Dan mereka bangga ketika udah menikah lama. Mereka cerita, alhamdulillah Pak Ustaz, saya udah menikah 10 tahun dan mas kawin saya masih terbungkus plastik dengan rapi. Berarti dibaca apa enggak? Enggak. Mahjurun makruka. Mereka tinggalkan Al-Quran. Yang kedua kata Nabi kita Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini etika kita terhadap Al-Quran. Etika yang pertama membacanya. Etika yang kedua mempelajarinya. Di mana kita belajar Al-Quran? Belajar tentang tafsir Al-Quran tiada lain di majlis ilmu. Tapi kenyataannya orang kalau diajakin ngaji, betah lama, betah sebentar. Maunya lama apa sebentar? Ngaku tapi bahkan saat kita dengerin Al-Quran, ada orang baca Al-Quran, wa idza quri'al Al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran dibaca, dengarkan. Kita kalau dengerin Al-Quran biasanya maunya nih, apalagi jadi imam sholat tarawih. Ini udah malam ke-18 atau ke-19. Setiap malam saya coba survei, tanyain sama jamaah. Para jamaah kira-kira kalau sholat tarawih senengnya imamnya bacaannya yang panjang apa yang pendek? Jujur amat sih Pak. Jawabannya sepakat Pak. Ini saya malam alhamdulillah jadi imam terus. Setiap kali saya ajukan pertanyaan, jawaban sama semua. Senengnya yang pendek, cepat apa lama? Gak apa-apa, kalau jawabannya dengan jujur. Mumpung saya jadi imam, tenang aja. Ya Allah, coba-coba nih saya jadi imam baca rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Pasti makmum kasih kode. Wal Qur'anil Hakim. Enggak, jadi batal sholatnya Pak. Ini yang dimaksud bagaimana umat ini jauh dari Al-Quran. Membaca Al-Quran kita jarang. Bahkan maaf, hari ini antara Al-Quran dan setan gepeng kita. Masih ingat setan gepeng Pak? Itu setan yang mereknya ada Tipo, Samsung. Lebih banyak mana kita ngelihat HP dengan ngelihat Al-Quran? Kalau masih ngaku masih lumayan, masih mau memperbaiki diri Pak. Inilah kita. Inna qaumin takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Kita nggak mau baca Al-Quran, nggak mau memahami Al-Quran, dan yang lebih parah lagi, kita nggak mau mengamalkan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu Allah sebutkan hudan linnas di Al-Baqarah 185 atau di surah Al-Isra, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mau istiqomah. Yang namanya petunjuk Pak, saya sering gambarkan, petunjuk itu kan kompas. Harusnya Al-Quran
Al-Quran itu menjadi kompas dalam kehidupan kita. Kalau kompas terlalu sulit, karena Bapak jalan pakai kompas, Bapak itu pernah pakai Google Maps. Kita kalau mau kemana-mana nggak tahu alamatnya, kan suka ada istilah tolong dong Sherlock. Walaupun kadang-kadang dengan di bahasa Inggris tulisannya SER sama LOK. Kan yang betul CHRE, share. Cuma udah kebiasaan dia tulis SER, Sherlock dong. Dikirim kita Sherlocknya, lokasi kita, map. Subhanallah, teknologi kita ngajarin, Pak. Bapak mau ke Durian Sawit, tinggal ketik kecamatan Durian Sawit, dikasih jamnya berapa menit, bahkan Bapak dikasih petunjuknya, belok kanan, belok kiri, lurus aja, awas ada warteg jangan mampir. Terus siang-siang, kalau kita mau pakai itu, Pak, Bapak mau tuju itu Durian Sawit, diketik Durian Sawitnya dan ikuti petunjuk mapnya, sampai atau tidak? Insya Allah sampai, karena ngikut petunjuk. Tapi iseng-iseng dengan tulis saya mau ke Pondok Gede atau mau ke Tanah Abang belajar pasar Tanah Abang, mapnya ngasih tahu belok kanan, enggak belok kiri, lurus aja, nggak mau gue belok. Kira-kira sampai atau enggak? Nggak akan pernah sampai. Begitulah Al-Quran. Al-Quran yang menunjukkan kepada kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang bikin berkah, mana yang bikin laknat. Semua sudah ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipandu oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui hadis-hadis. Kalau ini kita ikutin, percayalah, tujuan kita pasti akan diberikan kemudahan sampainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu qaimin dan qaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum Ramadan kita, mari bersama kita muhasabah, kita berintrospeksi diri kita sejauh mana hubungan kita terhadap Al-Quran. Yang masih belum bisa baca, masih ada kesempatan untuk bisa belajar membaca. Kalaupun kita nggak bisa baca, nggak bisa paham, tanya sama yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nggak tahu isinya, nggak tahu maknanya, ada ulama-ulama kita tempat kita bertanya. Yang lebih penting dari itu semua adalah kita amalkan. Kita dorong anak-anak kita, mumpung Ramadan, kita ajak mereka untuk kenal dengan Al-Quran. Kita niatkan dari sekarang agar anak-anak kita mengenal Al-Quran, mampu memahaminya, dan insya Allah menjadi kompas dalam kehidupannya, yang insya Allah membawa keberkahan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qaimin dan qaimat rahimakumullah, demikianlah kajian singkat di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesilapan. Adallahu wa iyyakum ajma'in.